Terima kasih Pak Epi, hari ini saya ketemu seorang motivator hebat, seorang public speaker luar biasa. Saya ketemu beliau dan sangat banyak ilmu yang perlu kita share, dan beliau juga seorang yang humble, mau berbagi. Ini luar biasa, kesempatan luar biasa bagi saya sebagai pimpinan LP3I Pondok Gede ketemu beliau. Banyak dimensi yang luar biasa, dan ke beliau kebetulan adalah juga MC kepresidenan. Memang banyak yang kita sumbangkan untuk negara ini Pak Epi. Ilmu Bapak sangat dibutuhkan, dan saya bersedia berkolaborasi untuk mencerdaskan bangsa ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Chandra, MC Kenegaraan Republik Indonesia dan TV Voiceover. Bangga hari ini berada di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Pondok Gede. Ada Pak Suwana, ada Mbak Tridisi dan para dosen, serta anak-anak kelas 12 yang ada di sayap kanan kiri kami yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya, people. Dan hari ini kita buktikan kepada Nusantara bahwa Politeknik LP3I Jakarta Kampus Pondok Gede ini bisa berkibar, bukan hanya menyapa Nusantara, dunia pun harus tergenggam oleh kita. Sekarang angkat tangan kanannya dan kepalkan ketika saya mengatakan apa kabar LP3I. Jawabannya adalah jaya luar biasa. Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Tepuk tangan untuk Kampus Pondok Gede, luar biasa. Terima kasih Bapak, jazakallah khair. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Terima kasih Pak Epi. Diisi dulu biar tidak pincang suaranya. Oke. Kak, diisi dulu ke depan. Terima kasih. Yang Putri. Oke. Siap. Bismillah, kita mulai segmen pertama hari ini. Alat yang saya bawa hari ini akan dilingkan ke Balai Monitoring Kementerian Informasi dan Komunikasi. Atau saya off-kan dulu audionya ya Pak Sorna ya. Oke, sebentar. Audio yang saya bawa ini, alat ini akan dilingkan ke 102,7 Balai Monitoring Kementerian Informasi dan Komunikasi. Saya minta you focus my people. Biasanya segmen motivasi kita 3-4 jam, tapi dalam waktu yang singkat, jadikan setiap detiknya berkualitas. Orang-orang di luar sana, mereka berjubel datang per batch hanya untuk belajar motivation. Bagaimana untuk menjadi pribadi yang unggul, insan yang berkarakter, dan wujudnya bermanfaat untuk orang banyak. You termasuk orang yang beruntung, my people. Here, di antara orang-orang mereka berjubel untuk belajar. Pak Happy, saya ingin menjadi orang yang nafi, bermanfaat untuk orang banyak. Dibanggakan orang tuanya, menjadi orang kebanggaan untuk orang tercintanya. You sekarang hadir di sini, kita akan coba. You fokus siap untuk belajar hari ini? Oke, 1 jam pertama hari ini kita mulai. Segmen pertama adalah ada tulisan yang muncul on air. Saya simpan alatnya di sini, my people, dan pastinya you akan fokus di 102,7. Semuanya fokus ke depan tanpa ada suara. Hitungan ke-5, 4. Operator silakan standby. Inilah LP3I Pondok Gede. Frekuensi yang sama 102.7. Setelah kita merapat ke beberapa LP3 yang lain, yang pasti LP3 Pondok Gede juga akan coba mengibarkan benderanya di sini. 5. Fokus people. 4. 3. 2. Nusantara merindukan tepuk tangan insan yang hebat di sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Oke. LP3M Radio Station, live satelit di 102,7. Ada tulisan yang muncul. Ada 3 kunci. Ketika saya mengatakan, are you ready? Jawabannya adalah 2 kata, yes sir. Kita mulai segmen pertama. Are you ready? Yes sir. Suara Anda terdengar hanya 35% people di sini. Are you ready? Yes sir. Menurut pakar ilmu komunikasi, ketika seseorang mengatakan yes sir, itu akan terbukti bahasa tubuhnya, cara dia bicaranya menggunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face and smile voice. Smile face itu, you ngomong sambil tersenyum, itu indah banget dilihatnya. Orang yang siap untuk menghadapi apapun di depannya, dia akan hadapi dengan senyuman. Apapun ujian nasional bentuknya, saya siap, bismillah. Kuliah apapun nanti, saya akan hadapi dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan senyuman Anda. Are you ready? Yes, sir. Luar biasa. Suara Anda sudah mulai all out di sini. Segmen kedua, Anda lihat tulisan yang muncul di sini. Setiap karakter Anda yang duduk hari ini unik.
Saya ulangi, setiap karakter 2.500 orang datang ke kampus Universitas Indonesia. Mereka berkumpul di satu hall. Ketika saya komando, my people here, angkat kedua tangannya, mereka mengangkat kedua tangan. Karena mereka paham, ketika mereka mengangkat kedua tangan, dalam satu frame, dia menunjukkan orang yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari itu, menunjukkan dia itu sehat, cerdas, ceria, dan juga terampil. Buktikan hari ini di bawah naungan LP3I Pondok Gede, you hanya belajar itu di sini di LP3 Pondok Gede, no others. Tak ada tempat lain. Kita mulai people, simpan apapun yang ada di tangannya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, mulai people. Angkat kedua tangannya. Siap ya? Wow, amazing. I like it. Orang yang mengangkat kedua tangan hari ini menunjukkan anak kelas 12 yang semangat. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya itu antara di atas enggak, di bawah enggak, berarti kecerdasannya di atas enggak, di bawah enggak. Yang dia mengatakan, Pak Chandra, aku nggak mau lah dikatakan itu. Aku benar-benar angkat tangan, aku orang terampil, Pak. Dia mengangkat tangan benar-benar powerful, tak berpikir kanan kiri. Saya siap menghadapi apapun. Dia mengangkat kedua tangan, dia terampil dan ceria. Mulai people. 1, 2, Anda mulai fokus. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Siap ya? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Udah mulai kan? Udah mulai. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Nah, kalau udah buka segmen ini, banyak Anda buka tutup sambil baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Senang saya kalau main ini. Orang Mesir mengatakan, al-jawabul jama'i ya dulu ala sihah. Kalau you angkat tangannya bareng-bareng, udah pasti benar. Coba, yang sayap kiri turunkan semuanya. Urusan kita belum selesai, kawan. Siap ya? Angkat kedua tangannya, Bible. Mulai. Pasti Anda lagi menilai kira-kira teman-teman gue sukses apa enggak gitu kan? Buka. Buka. Tutup. Buka. 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 Kemanapun saya pergi, Anda mengikuti mulut saya kemana bergerak ya, betul? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Cukup. Kita mulai yang segmen yang satu ini. Siap. Anda perhatikan teman-teman Anda di sayap kanan kami. Anda lihat ada tulisan yang muncul, applause hypnotic. Applause hypnotic itu sangat luas artinya. Applause hypnotic itu, orang yang hebat pasti akan mendapatkan applause dari orang-orang sekelilingnya. Anak kelas 12 yang hebat, unggul, berkarakter, sukses dia UN-nya, karirnya juga sukses. Saya yakin orang tua Anda akan memegang pundak Anda sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Di saat kau nanti wisuda, saat Anda dipanggil namanya, kau pakai jubah kebanggaan Anda. Saat Anda turun dari panggung wisuda, ketika ibu Anda menitikan air mata, pasti you bertanya, Bu, kenapa kau menangis hari ini? Saya yakin ibumu akan mengatakan, aku bangga punya kau. Nah, kau dipeluk dengan erat, applause itu akan hadir dari seorang ibu terhadap sang buah hati. Impian itu diimpikan oleh anak kelas 12 hari ini, people. Pembicara yang hebat akan dapat applause dari orang-orang sekelilingnya. You juga sama. Anak kelas 12, pasti you sekarang rindu applause itu dari orang-orang sekitar Anda. Apakah itu orang tua Anda, sekolah Anda, kepala sekolah Anda, termasuk LP3I Pondok Gede ini, akan memberikan applause ketika acara hari ini you keluar dari ruangan ini, sudah menjadi orang yang benar-benar dia unggul, bermanfaat untuk orang banyak. Kita coba hari ini, people. Posisikan tangan Anda, mau tepuk tangan kayak gimana? Siap ya. Tak perlu Anda datang ke Tantowi Haya Public Speaking School bersama kami. Cukup you belajar di LP3 Pondok Gede di sini. Latih your focus, latih your mind, heart, and your spirit. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.
Saya samakan dengan LP3I lain, coba. Energinya lebih dapat yang mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Anda percaya atau tidak? Seorang Alan Barbara, pakar bahasa tubuh mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah, berarti percaya diri dia di bawah 30%. Orang yang percaya dirinya di bawah 10%, tepuk tangannya pasti di bawah. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda sudah angkat tangannya karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini ya. Selamat pagi. Standby. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Terakhir, ini yang saya minta, yang benar-benar ini jadi fokus buat peserta seminar. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Saya ulangi, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Operator standby, selamat pagi, selamat siang. Saya ulangi, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti kalian lagi menunggu malamnya deh tadi. You bener-bener fokus banget, ya Allah, gue jangan sampai salah, jangan sampai salah. Bukankah seperti itu ada menghadapi UN itu? Ada benar-benar fokus, ada yang menghadapi UN biasa saja, ada yang menghadapi UN benar-benar you fokus di situ. Selamat pagi. Kalau gagal Anda maju ke depan. Selamat siang. Kalau gagal Anda maju ke depan. Selamat pagi. Selamat malam. Sebenarnya sih ada juga di area tengah depan. Ketika selamat malam tangan hampir nempel dia ya. Langsung astagfirullahaladzim. Oke, good. Yes, cukup kah ice breakingnya? Perkenalkan nama saya Nusantara. Cocok lah udah itu ya. Cocok ya Pak ya. Jadi jingle ya Pak ya, bumper setiap audio muncul. Keluar dari zona istana, kemudian kita berkiprah, salah satunya adalah sebagai voice over di channel yang satu ini. Voice over itu artinya pengisi suara. Pengisi suara itu di channel pengisi suara di TV One. Pengisi suara itu salah satu namanya adalah voice over. Itu termasuk talent. Anda semuanya pasti pernah melihat setiap pergantian acara channel yang satu ini dan mendengar audio ini. Jangan Anda lewatkan kabar petang di TV One, memang beda. Pernah dengar suara itu? Anda tahu? Pak Suwarna, waktu itu saya lagi nganggur Pak. Saya belum mengenal LP3I. Andai kan saya mengenal LP3I, saya langsung lamar itu LP3I kan. Habis itu saya lagi jaga warnet Pak. Di Jati Asih, Bekasi. Tiba-tiba ada telepon datang. Pak, bisa ke TV One Pak. Suaramu cocok jadi VO. Saya udah tahu VO aja hari itu. Voice over namanya. Pas datang ke TV One. Siap Mas ya, tag ya. 1, 2, mulai. TV One memang beda. Nggak nyampe 1 menit. Hanya 4 detik. Macetnya itu yang 3 jam. Anda percaya atau tidak? Saya dengan polosnya. Karena saya penjaga warnet Bang. Keluar dari TV One. Dengan nunggu saya pakai tukang ojek balik ke warnet. Karena bagian jaga kan. Tiba-tiba finance saya mengatakan. Mas Anda jangan pulang dulu. Terima kasih udah gabung bersama kami. Ini honornya untuk Anda. Cepat saya ambil itu amplop. Malum Bang, lagi nganggur kan? Pas saya buka, Masya Allah Pak Suwarna. Ternyata dalam dunia karir, ketika Anda nanti berkarir di dunia kerja, cintai kerjaan Anda, maka kerjaan Anda pun akan mencintai Anda. I love it. Saya suka itu dunia voice seperti ini. Dan saya jadikan profesi, that it's my passion. Ketika nanti Anda suatu saat masuk di zona LP3I, Pondok Gede khususnya, Anda akan melihat, oh dunia karir nampak di depan mata. Dan you have to remember, cintai karir Anda itu. Dan ternyata saat itu saya buka itu amplop dari TV One. Allahu Akbar. Hanya ngomong berapa lama tadi? 4 detik kawan. Tak lama aku ngomong. Saat itu anak buka itu amplop. Allahu Akbar. Pasti kalian lagi nunggu berapa dia jumlahnya. Ntar dulu saya nafas dulu. Saya buka itu angkanya 27.500.000. Saya saat itu kaget, saya tutup lagi itu amplop, saya balikan lagi ke finance. Mbak, ini Mbak, loh kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak gimana? Mbak itu mengatakan, Mas Chandra, hitungan di production house kami per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya.
Saya teriak depan gedung TV, ya Allah, ternyata hanya 4 detik kau berikan rezeki ini. Kenapa? Karena we love it. Kita cinta dengan karir kita. Tuhan menggerakkan karir itu dan kita cintai kerjaan itu. Di situ saya nawaitu, ya Allah, terima kasih kau berikan hanya 4 detik seperti ini, ya Allah. Nawaitu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Ternyata Allah mengabulkan. Bergabunglah saya dengan Trans TV, salah satunya ada di channel yang satu ini. Pasti you pernah mendengar channel ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin, bro. Saya masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Tak laku lah suara gue ya. Itulah kawan ya. Di situ keluar dari zona Trans TV. You yang setiap pagi berangkat ke sekolah, nanti suatu saat ke kampus, you pasti sering melihat di Trans 7 ada channel ini kan? Setiap pagi you pasti diiringi suara itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazada Trans 7. Pernah dengar suara itu? Sekarang Anda lebih jelas, mata Anda yang tadinya antara hidup dan mati pun langsung bangun gitu ya. Oh, ini manusianya yang bicara. Itu namanya voice over. Namanya apa? Anda dapat ilmu baru di sini sekarang, voice over. Jadi nanti kalau ada event di LP3IK di Pondok Gede ini atau di sekolah Anda, tidak ada lagi yang mengatakan, nanti bagian suara yang ngomong di belakang panggung siapa ya? Kelamaan ngomongnya. Voice overnya siapa? Gitu ya. Oke, ilmu baru. Namanya apa? That one. Keluar dari situ, saya bergabunglah dengan Antv. Orang dubbing Antv mengatakan, Mas, suaramu kayaknya cocok menjadi dubbing film. Tak coba lagi. Maklum jaga wanet kah? Masuk lagi ke dubbing film. Ternyata saya diminta ngisi suara di channel yang satu ini. Yang pertama adalah Mahabharata, Joda Akbar, dan filmnya Abad Kejayaan. Nah, pasti Anda berpikir, ini orang sebenarnya kerjaannya apa gitu ya. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba digerakkan Allah ke sana ya. Anda pasti pernah melihat dan mendengar suara ini di acara Antv. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai lah. Tuh kan lupa gue sampai mana. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi kak? Ingat Arjuna. Hafal. Pasti you pernah mendengar audio ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda percaya atau tidak, yang paling mahal itu tertawanya kawan. Saya pernah take vokal di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Yang saya khawatirkan keluar studio masih tertawa saya di situ ya. Itu bahaya. Ada orang Mataram yang bertanya, Mas, saya mendengar suara Anda, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar di situ. Kak, tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus ngomong ke kasirnya kan, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua nanti kasirnya. Yes. Luar biasa. Pak, Bu, dan teman-teman di sini, kami tak menduga loh seinteraksi ini teman-teman di sini. Kenapa? Nuansa di siang hari itu tantangan bagi pembicara dan bagi orang yang mendengarkannya. Tapi ternyata enggak. You memberikan spirit bagi saya untuk terus berbicara di sini, dan Anda pun tidak ada yang matanya antara hidup dan mati hari ini ya. Yang saya khawatirkan Anda duduk manis baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya bismillahirrahmanirrahim. Tapi insya Allah Pak, materi saya tidak akan bikin Anda ngantuk hari ini. Anda akan fokus. Siap untuk belajar hari ini? Bismillah. Mulai yang pertama, segmen berikutnya adalah Anda lihat tulisan ini. Anda baca, kepulauan apa? Anda baca lagi kepulauan apa nah? Saya ketemu orangnya. Suara ente ini bass sekali. Kau cocok jadi pengisi suara itu ya.
Saya sampai nyari talent nih. Suara apa? Solomon. Oh, Solomon. Cocok kalau dia ngomong TV One. Memang beda cocok ya. Kepulauan apa? Solomon. Oh ini nggak bisa dia. Ini beda lagi dia. Kepulauan Solomon. Pegang mikrofonnya Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau lupa jawab salam Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Daniel. Daniel dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Kelas berapa? 13. Nama sekolahnya? SMA Sandikta. SMA? Sandikta. Sandikta. Oke, thank you Kak. Yuk perhatikan dengan baik tulisan ini, Kepulauan Solomon. Teman-teman yang ada di sini harus belajar dari orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon itu adalah kepulauan yang negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tak punya gadget seperti Anda. Mereka tak punya pakaian yang layak seperti Anda. Mereka tak punya rumah yang layak huni seperti you, my people. Tapi mereka punya apa? Punya spirit. Semangat. Semangatnya orang Solomon. Jika orang-orang Solomon, mereka ingin menghancurkan pohon yang setebal ini, bagaimana caranya? Orang Solomon mereka tak punya gergaji, alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Orang Solomon itu mereka tak punya apa-apa untuk menghancurkan pohon ini. Mereka punya spirit hanya dengan teriakan. Mereka teriak di sekitar Solomon dengan teriakan, "Ya Tuhan, kami ini warga Solomon, kami berteriak di pohon ini." Ada percaya atau tidak? Hanya satu teriakan orang Solomon selama 40 hari 40 malam. Hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Anda punya mimpi, Pak Chandra, aku punya mimpi, Pak. Aku ingin cepat-cepat ujian nasional, sukses selesai, aku ingin cepat kuliah. Dan mimpiku, Pak Chandra, aku ingin cepat-cepat nanti dapat kerja. Pak Chandra, nanti suatu saat aku menjadi orang yang dibanggakan, bisa membantu orang tua aku dalam bekerja. Sampaikan mimpi itu kepada sang pemimpi. Dan sampaikan mimpi itu kepada sang penggenggamnya, maka Tuhan akan menjawab mimpi itu. Kenapa? Maka hati-hati dengan teriakan. You mau ujian nasional, jauhi dari teriakan yang negatif. You mau jadi orang yang unggul pribadinya, jauhi dari teriakan yang negatif. Anda mau UN, sebelum UN, lebih baik teriakannya teriakan positif. Ketika seorang ibu, Anda lihat gambarnya. Kira-kira menurut you, my people, ini ibu lagi ngapain? Hah? Lagi apa, Kak? Ya, Daniel mengatakan lagi teriak. You mengatakan apa? Marah. Tanpa saya tulis, ibu ini lagi marah. Melihat gambarnya saja, you udah bilang, Pak Happy, ini pasti lagi marah. Tidak mungkin saya mengatakan, ibu ini lagi mempersilahkan Anda untuk minum. Atau Anda melihat sorotan mata, cara dia ngomong, ini ibu lagi marah, nah. Saya katakan kepada parent, para orang tua, waktu di Jakarta Convention Center 4.000 orang hadir di situ. Sayap kanannya anak kelas 12 waktu itu, Pak, setahun yang lalu, Pak Suwarna. Sayap kirinya itu orang tuanya. Mereka kumpul di satu titik. Saya bilang, Bunda, anak-anakmu mau ujian nasional. Jauhi dari teriakan dalam rumah. Karena satu teriakan seorang ibu, satu teriakan seorang ayah hanya mengatakan, aku benci sama kau, nak. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang, kawan. Sedangkan manusia, kata dalam Al-Quran yang Muslim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Satu teriakan seorang ayah, satu teriakan seorang ibu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Nah, ketika seorang ibu dia berteriak, aku benci sama kau ini. Saya yakin ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Maka jauhilah teriakan. Yang ada adalah lebih baik teriakan positif. You mengatakan tadi, alhamdulillah luar biasa. Itu lebih positif daripada kalimat-kalimat yang negatif. Maka menghadapi ujian nasional, menghadapi dunia kampus, menghadapi dunia perkuliahan, udah saatnya people yang hadir hari ini, kurang lebih 30 orang lebih ini, you harus on-kan jiwa raga kalian semua seperti teriakan dan juga orang-orang yang ada di zona ini. Mereka berteriak people. Selama kurang lebih 4 jam judulnya adalah teriakan power. Apa yang mereka teriakan? Anak-anak kelas 12 yang ada di beberapa negara. Amerika Serikat, orang hebatnya, orang unggulnya, yang sukses di usia mudanya, pelajar berkarakternya berapa persen?
Berapa persen? 11,5% people. Kita lihat lagi negara lain. Orang yang unggulnya berapa persen di Jepang? 10%. Kita lihat lagi di negara lain. Korea Selatan berapa persen? 11,5%. Kita nampak di Malaysia berapa persen? 2,1%. Nengok kita sebentar ke Singapura. Ke Singapura, orang hebatnya, orang yang berkarakternya, orang yang unggulnya, yang anak-anak kelas 12-nya udah sukses di usia muda. Berapa persen di Singapura? 7,2%. Ketika munculkan slide ini, semua pasti lagi menunggu. Di Indonesia, kira-kira berapa persen? Hai, Pondok Gede people yang mengatakan, Pak Chandra, Indonesia aku yakin lebih unggul dari negara lain. Angkat tangan. Pesimis semua orang nih. Tak ada. Yang mengatakan, Indonesia lebih rendah Pak Chandra. Angkat tangan. Oh, 1, 2, 3 udah mulai. Anda ngintip dari mana? Ternyata betul. Kayaknya ada komunikasi sebelumnya. Indonesia terbukti kalau peringkatnya adalah 1,55%. Miris, nah. Lembaga pendidikan Indonesia banyak di Nusantara ini. Tapi yang berkarakter bisa dihitung. Anda sekarang lagi bingung kan? Pak, aku bingung Pak. Dia ingin jadi mahasiswa kan? Hei, calon mahasiswa yang berkarakter. Jadi mahasiswa itu penting. Jangan yang penting jadi mahasiswa. Kalau anak-anak di sini di depan saya ini mengatakan, yang penting saya jadi mahasiswa, pasti nggak beres. Jadi mahasiswa itu penting, jangan yang penting jadi mahasiswa. Jadi lakukan segala sesuatu itu, kuliah Anda, karir Anda dengan satu kunci, yaitu passion. Saya tak mau jawabannya seperti anak yang di Mataram itu. Sekarang saya tanya Anda, teman-teman di Pondok Gede nih, LP3 Pondok Gede. Apa itu passion? Ada yang bisa menjawab? Tadi saya tanya di LP3I Cilodong itu ada yang menjawab. Di sini ada yang menjawab. Di Mataram ada yang menjawab. Pak Happy, passion itu artinya adalah kalau kita mau kuliah, usahakan pakaian kita harus rapi, Pak. Jadi pakaian rapi, sewangi mungkin kita, Pak, kalau mau kuliah itu. Itu bukan passion, tapi itu lebih pintar ternyata ya. Udah kenceng, kalau di pojok duduknya, salah pula gitu. Tapi saya salut, dia benar-benar pendek bicaranya. Passion itu nak, you ambil silet, besetkan di pipi saya, akan keluar apa? Darah saya gambarnya mikrofon. You ambil lagi pisau, besetkan di pipi kiri saya, muncul tulisan, darahnya itu MC Istana. Wah, itu ya. Versi lebay.com-nya kayak gitu. Darahnya aja bicara Kak, kalau dia suka banget dengan karirnya. Sekarang, mungkin Pak Suwana berpikir, ini orang gak capek ngomong terus. Ya Pak ya, dari pagi tadi ngomong, sekarang ngomong, nanti malam ngomong lagi, besok di LP3I, apa tuh Bu Ren? Sudirman ngomong lagi. Gak mungkin saya datang ke LP3I Sudirman, saya mengheningkan cipta. Ngomong pula lah di situ. Tapi nggak capek ngomong terus. Apa jawabannya? Because I love this job. Saya suka, kayak gini suka Kak. Saya suka ngomong. Saya lagi tidur pun ngomong. Tapi Allah itu maha adil Pak Suarna. Untung saya otak kanan, istri saya otak kiri. Andaikan saya motivator, istri saya sama motivator. Apa yang terjadi dalam rumah? Kami saling memotivasi di situ. Saya bikin panggung lantai 1, istriku di lantai 2. Sama-sama bikin sound system. Kami saling motivasi di situ. Tapi passion kan. Nanti yuk kuliah, jurusannya sesuai dengan passionmu. Yuk ambil jurusan sesuai dengan passionmu. Andaikan you memilih LP3I, jadikan passion Anda. Untuk menentukan apakah itu passion Anda atau tidak, silakan ambil silet dan pisaunya masing-masing. Dan coba Anda di pipi Anda masing-masing. Karena apakah? Ini identik dengan thinking. Saya belajar dengan Pak Suwana tadi dari tayangan audiovisual di YouTube-nya. Thinking itu penting Kak. You are what you think. Apa yang kau pikirkan, itu yang terjadi. Sebelum ujian nasional, you udah berpikir negatif sama UN. Ya negatif hasilnya Kak. Nah, besok ujian nasional.
Jam pertamanya pelajarannya matematika, jam kedua fisika, jam ketiga kimia. Pasti Anda bilang, Pak Chandra, kiamat kubro terjadi di situ, Pak. Ya kiamat kubro yang terjadi, nak. Bisakah kau mengatakan, welcome, UN, I love you, UN, I love you, I love you, bener, I love you banget, kan? You cinta banget, Akses. Ya Allah, ini yang aku tunggu, bukankah itu yang kau tunggu sejak lama? Ketika you kelas 10, you berpikir kan, Pak Happy, waktu kelas 10, saya itu iri kali dengan anak kelas 12, enak kali jadi anak kelas 12 nih. Ketika kau naik kelas 11, Pak Happy, tahun depan akhirnya aku kelas 12. Enak kali ya jadi kakak-kakak kelas 12. Sekarang kau kelas 12. Otakmu berubah lagi. Pak Happy, kayak gini rasanya mau ujian nasional gitu ya. Allah itu sudah menitipkan, Tuhan itu sudah menitipkan setiap kursi Anda masing-masing ini sudah digerakkan sama sang penggenggamnya. Thinking ini tak perlu datang ke Tantowi Yahya Public Speaking School atau ke kantor kami hanya untuk melatih. Pak Happy, thinking saya di mana kira-kira? Yuk coba di sini Kak. Simpan apapun yang ada di tangannya, people. Saya simpan mikrofon juga. Siap ya? Kita coba ya. Sejauh mana feel Anda bermain di zona ini. Angkat tangan kiri Anda like this. Mulai. Thank you. Sekarang saya ambil itu gambar. Itu gambar apa? Dua kata. Gambar apa? Yes, jeruk nipis. Saya ambil jeruk nipisnya, saya lempar ke tangan kiri Anda, jangan sampai lepas. Kalau lepas, berarti Anda tidak fokus, Anda orang yang nggak unggul, Anda baru dilempar sekali aja, Anda nggak bisa menangkap peluang itu. Kalau lepas, akan melukai orang-orang sekeliling Anda. Siap ya? Tanpa suara, cukup tangan aja yang bergerak. 3, 2, saya ambil jeruk nipisnya, saya lempar, dan Anda tangkap. Good. Yang kedua, angkat tangan kanannya searah dengan tangan kiri. Thank you. Bapak dosen, ibu dosen di belakang aja ikutan loh, nak. Mereka punya spirit. Jangan sampai Anda tidak punya spirit. Siap ya? Jangan lupa Kak, jeruk nipisnya jangan sampai dilepas. Jangan sampai dilepas. 3, 2, tangan kanan Anda nggak mungkin kosong. Tuhan sudah menitipkan tangan kiri, tangan kanan Anda jangan sampai pincang dan kosong begitu saja. Saya ambil satu alat. Alatnya sudah disiapkan oleh tim. Saya ambil gambar ini. Pisau ini saya lempar ke zona tangan kanan Anda jangan sampai lepas. Kalau lepas akan melukai orang-orang sekitar Anda dan itu akan berbahaya, people. Dan ambil dengan tangan kanan Anda, benar-benar Anda ambil dan rasakan dan jangan sampai Anda salah mengambilnya. 3, 2, ambil. Good. Ini endingnya. Mohon dengan hormat. Semuanya, people, dalam hitungan ketiga. 1, 2, arahkan pisaunya ke jeruk nipis. Jangan sampai salah mana pisau, mana jeruk nipis. Anda jangan sampai lupa. Arahkan pisaunya ke jeruk nipis. Terima kasih, people. Anak-anak soleh semua ini. Yuk, kita mulai sekarang. 1, 2, mulai. Lihat jeruk nipisnya. Jangan lihat pisaunya. 3, 2, mulai. Dibelah jeruk nipisnya. Dibelah Kak, pelan-pelan dibelahnya. Kalau Anda salah membelah akan melukai tanganmu sendiri. Nah, Anda fokus pelan-pelan Kak, pelan-pelan. 3, itu air jeruk nipis sudah muncul di tangan kiri Anda. Jangan sampai tumpah. Kalau tumpah Anda gagal sendiri. Itu peluang bagi Anda Kak. Ada di antara Anda yang benar-benar dia bertahan dengan tangan kirinya. Kalau tumpah berarti Anda sudah menumpahkan peluang Anda di situ. Oke, good. Sekarang cukup Kak. Jangan sampai tumpah. Simpan tangan kanannya dengan pisaunya di meja yang sudah ada di situ. Simpan pisaunya. Mulai. Simpan pisaunya. Anda lihat air jeruk nipisnya. Banyak di antara Anda benar-benar fokus dengan tangan kirinya. Karena Anda nggak mau tumpah peluangnya, betul? 3, 2, mulai. Arahkan air jeruk nipis ke mulut Anda pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Anda langsung hirup ke mulut Anda. Apa yang Anda rasakan? Abang kita yang belakang langsung menjawab asem gitu ya. Anda adalah orang yang kesekian yang mengatakan 3.000 orang di Makassar, ekspresinya anak kelas 12 langsung berubah. Pak Suwana bisa bayangkan dengan giant screen di belakangnya, audio visual lighting benar-benar diredupkan. Mereka langsung gitu kan. Padahal jeruk nipisnya tak ada. Pisaunya pun tak ada. Tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Anda mungkin melihatnya
memperagakannya dengan tangan Anda. Anda lihat sekarang. Satu gambar ini. Ini dia. Oke, tanpa kita merasakan, tapi bisa merasakan apa yang mereka rasakan. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan harus akan terjadi. Berarti kita harus husnuzon. Praduganya yang baik dan positif. Kenapa? Yuk kita coba deh. You, anak kelas 12 hari ini. Mau SMA atau SMK? No different. Tak ada perbedaan. You liburnya hari apa? Yang liburnya hari Sabtu angkat tangan. Yang liburnya hari Minggu angkat tangan. Yang liburnya Sabtu Minggu angkat tangan. Ada juga nggak libur-libur gitu ya. Oke, good people. Anda yang liburnya hari Sabtu, pasti Anda senang banget ketika Anda menghadapi hari Jumat. Jumat pagi, Jumat siang, Jumat sore, dan Anda mengatakan, akhirnya datang juga Sabtu pagi. Anda yang liburnya hari Minggu, Anda pasti cinta banget dengan hari Sabtu. Anda mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, terima kasih kau ciptakan malam minggu ini ya Allah. Minggu pagi Anda datang, oh senang banget, Anda bisa ke mall, bisa keluarga. Minggu siang Anda happy banget, Minggu sore Anda apalagi pas malam Senin. Anda masuk ke kamar, Anda meratapi malam itu. Dan Anda mengatakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Minggu ini ya Allah. Datang Senin pagi, lihat matahari terbit di ufuk sana, kayaknya kau benci kali Senin pagi itu. Karena apa? Karena mau upacara kan? Masa-masa upacara itu Anda akan menghilangkannya, betul? Kayaknya masuk ke kampus LP3I, kayaknya nggak ada upacara kali Pak ya? Apa ada juga Pak? Nggak ada. Upacaranya beda kalau di sini nanti ya. Maka people, Anda sama hari Senin aja udah benci banget. Gimana mau jadi orang yang unggul sama hari aja udah suuzon. Yang terjadi muncul story di mana-mana. Padahal Senin itu adalah hari yang nggak pernah salah tapi sering dibenci orang. Apa salahnya dengan hari Senin coba? Tapi sering banget dibenci sama orang di Indonesia ini ya. Bawaannya pengen libur. Kalau kayak gitu terus yang akan terjadi apa? Kalau seperti itu akan terjadi apa? Jangan sampai you masuk ke LP3I Pondok Gede, tapi you orang stres. Nanti tertular stresnya ke orang lain. Ketika Anda masuk ke zona kampusmu, atau Anda masuk ke rumah, tapi you stres. You stres dengan kerjaan, saya yakin semua akan menikmati perannya. Selama ada di kampusnya, selama Anda menjadi seorang mahasiswa. Dan you my people, you have to remember. Orang yang stres itu yang dikhawatirkan ini dia. You mau ujian nasional, otaknya sudah stres, bahasa tubuhnya sudah stres, sorotan matanya sudah stres. Yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortexnya yang akan kena. Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Sekarang 1, 2, 3 pegang dahinya. Tadi di Cilodong ada yang megang dahinya di sini. Sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang? Ini dahi kawan. Dahi, Tuhan sudah menitipkan korteks di dahi Anda dan kau jaga itu korteks. Kalau korteks itu rusak, yang dikhawatirkan adalah ini ya yang terjadi. Anda lihat satu gambar ini. Kalau korteks sudah kena, ini akan terjadi. Yang pertama, kalau korteks sudah stres, you tidak berperan sebagai mahasiswa-mahasiswi yang unggul, yang tidak menikmati perannya. Kalau korteks sudah kena, dia akan sulit mengatur masa depannya. Bukankah you ingin menjadi pribadi yang unggul dan sukses di usia muda? Berarti you jaga itu korteks. Kalau korteks sudah terjaga, kami yakin you bisa mengatur mau kemana masa depan Anda. Kalau korteks rusak, Kak, you stres,
You banyak kerjaan, you numpuk itu job desk-nya. Kemudian stres, yang dikhawatirkan anak ini pasti salah satu gejalanya suka murung. Kalau ada anak kelas 12 suka murung, Anda tanya orang itu, korteks lu masih ada apa enggak? Korteks itu, you harus jaga people. Kalau korteks sudah rusak, yang dikhawatirkan dia efeknya apa? Bersikap tidak sopan. Kalau korteks sudah rusak, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau korteks sudah rusak, yang dikhawatirkan adalah ini efeknya, dia kurang kreatif. Maka semua yang hadir hari ini, saya yakin semua menjaga korteksnya masing-masing. You berteriak depan saya Pak Happy, jangan sampai korteks saya rusak, jangan sampai saya sulit mengatur masa depan, apalagi bawaannya suka murung dan sebagainya. Karena ini tergantung bagaimana lembaga pendidikan yang akan mengguide Anda ke masa depan itu. Sekarang Anda lihat Dena, kenapa sih kampus ini, kalau LP3I Pondok Gede tahun berapa Pak berdirinya Pak Suwarna? Dari 2009 loh Kak, ini berdiri tegak sampai sekarang. Dan hampir seluruh titik Indonesia pasti ada kampus ini, 31 tahun lamanya Kak. Kenapa dia benderanya terus berkibar? Salah satunya adalah mengangkat peringkat yang tadi. Anda masih ingat presentasenya berapa persen? Ada yang masih ingat berapa persen? Ya, 1,55%. Dan hasil survei yang lainnya, karakter lembaga pendidikan di era revolusi industri 4.0, potret pendidikan di Indonesia, PISA 2015, dari studi program for international study Indonesia, PISA 2015, ternyata Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini udah peringkat ke-64 dari 65 negara. Ini tak elok didengar dan tak enak didengarnya. Kalau peringkat ke-64 dari 250 negara, itu masih enak didengarnya. Ini udah peringkat ke-64 dari 65. Ini sudah terbukti Kak. LP3I dan beberapa lembaga pendidikan lainnya semua mengangkat benderanya. Salah satunya adalah mengangkat prestasi ini. Kita lihat salah satu buktinya. Anda lihat gambar ini. Siapa yang bisa menebak kira-kira SD ini tempatnya di mana? Ketika saya mengatakan itu, mata Anda langsung nge-zoom, close up gambar itu kan? Kira-kira di mana? Kak, siapa yang mengira coba? Ini sekolah mengundang kami Pak Suwarna untuk ngasih motivasi untuk anak kelas 6. Ketika nyampe di Bandara Bulan Bintang, kami bersepuluh nyampe di bandara. Ketika nyampe di bandara, tapi tak ada orang yang menjemput. Udah di kampung orang, gak ada yang ngejemput pula. Tiba-tiba datanglah 10 orang pakai helm semua. Kami timnya berapa orang? 10 orang. Yang bawa helm hari itu ada 10 orang. Berarti yang ngejemputnya kalau pakai helm pakai apa? You masih enak mengatakan motor. Ternyata yang mau jemput itu bukan pakai motor, tapi pakai bento, becak motor. You tahu becak motor? Becak motor itu drivernya di samping, kita duduk di sampingnya. Saat itu kita konvoy. Wih seru anak. Pas nyampe ke Selibum, udah 2 jam. Aku colek itu drivernya. Mas, kok tak nyampe-nyampe ke sekolahnya? Abang itu dengan polos mengatakan, Pak Chandra, tolonglah kau sabar. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Udah sakit perut saya Pak di situ. Kalau naik ojek, angin itu terhalang oleh punggungnya sang driver. Kalau itu enggak, terasa banget angin itu ke sini kan enggak? Berarti kita nyebrang dulu 1 jam, 2 jam lagi baru nyampe ke lokasi. Ketika nyampe ke lokasi, ada ide sekolah. Ada tulisan di gapuranya, welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang, yang muncul Chandranya doang. Karena diguyur air hujan dan lepas semua tulisannya. Tiba-tiba keluarlah direktur dari ruang yang sangat kecil kali. Dia mengatakan, Pak Chandra ini, kami ini tadi nunggu Bapak tidak datang. Waktu Bapak ngasih motivasi untuk 5.000 orang korban tsunami Aceh, anak kami ini berharap hanya untuk berfoto sebentar Pak. Tapi Bapak waktu itu langsung dibawa protokoler ke bandara dan pulang ke Jakarta. Iya Pak, mana anak-anaknya? Anak-anak mereka harus dimotivasi Pak. Mereka lagi duha sekarang Pak. Sebentar Pak, mereka akan keluar. Keluarlah anaknya dengan jumlah berapa orang? 5 orang. Jauh-jauh kami datang ke Lokma. Perjalanan berapa jam?
5 jam. Tim kami berapa orang? 10 orang. Harus memotivasi 5 anak ini. Maka Pak Suwarna, ini anak-anakku ini banyak kali ini hari ini Pak. Lebih dari 20 orang. Itu lebih elok dibandingkan saya ke Lokma yang ngasih motivasi depan 5 anak. Akhirnya, apa yang harus saya katakan? Di situ nggak ada mikrofon, di situ tidak ada audio visual. Saya simpan semua alat, saya duduklah depan mereka lesehan. Saya katakan, aku bangga ketemu kalian ini orang-orang hebat semua ini. Apa kabar? Apakah saya harus balik lagi ke Jakarta sama abang bentor itu? Tak mungkin. Saya duduk depan, kau ini orang-orang hebat sekali. Saya pegang pundak mereka satu-satu. Ada 2 anak. Mereka tak mau tengok kita. Anda tahu gara-gara apa? Yang satu menggunakan pita warna hijau. Yang satu lagi menggunakan pita warna kuning. Ini anak yang satu orang Melabu. Yang satu orang Lok Semawe. Ini anak tak mau tengok kita. Udah anaknya 5 orang. Yang 2 orang tak mau tengok kita. Berarti yang nengok kita berapa orang? 3 orang. You tahu gara-gara apa? Gara-gara saya ngomong kayak gini. Nah, Pak Chandra ini bangga bertemu kalian orang hebat semua ini. Nanti ibumu pasti akan bangga denganmu. Kau pasti akan dipeluk ibu. Dan ibu mengatakan, akhirnya kau ini jadi orang hebat. Gara-gara dia aku ngomong seperti itu. Anak ini dua-duanya tunjuk kita. Pak Chandra ini jahat Pak. Bapak jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk ngomong itu di sekolah kami. Lebih baik pulanglah kau ke Jakarta. Loh apa salahku? Dia mengatakan, Pak Chandra tak tahu. Ibu kami ini sudah tak ada, Pak. Saat korban tsunami Aceh hari itu, aku di atas genteng sama ibu. Aku terbawa air. Ibuku masuk ke dalam gelombang ombak. Yang nampak dia mulutnya berteriak, Pak Chandra. Dia mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau datang ke batu nisanku ya nak ya. Aku ingat kalimat itu Pak Chandra. Aku ingin jadi orang yang pintar Pak Chandra. Pak Chandra harus tanggung jawab. Bapak jangan balik dulu ke Jakarta. Di situ kita semua tertegun diam. Anda tahu apa yang terjadi? Permintaan dia satu, dibawa ke makam dia. Ini makamnya. Di situ di makam ibunya kuburan massal, dan disitulah kami berdoa, dan di mana kami memotivasi mereka di kelasnya. Kami ngomong di kelasnya itu adalah di sini dia tempatnya. Saat kami mau pulang dari Aceh, satu anak itu dia tarik jas saya sambil mengatakan, Pak Chandra, janganlah kau pulang dulu. Mau nggak ngajar aku di sini? You lihat deh, you lihat Kak kelasnya. Saya yakin tak ada lah di LP3I yang kelasnya kayak gini. Atau di sekolahmu yang kelasnya kayak gini. Aku yakin tak ada. Baru ngomong 5 menit Kak. Baru ngomong 5 menit. Tiba-tiba hujan deras. Saya basah kuyup. Saya suruh asisten ngambil jas hujan di bentor. Saat itu saya pakai jas hujan. Menggigil kedinginan. Tiba-tiba anak ini teriak. Pak Chandra ini manja kali. Bapak baru 5 menit kena air hujan. Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Saya malu di situ. Saya lepas lagi jas hujan saya. So gak apa-apa kita hujan-hujan bareng kalau gitu ya. Sampai segitunya nah mereka mau belajar. Ini spirit buat Bona. Jangan berhenti belajar. Apalagi meninggalkan bangku kuliah. Mereka itu iri dengan Anda yang bisa duduk manis seperti ini. Mereka itu generasi Spiderman yang harus berangkat ke sekolah seperti ini. Apakah ada anak Pondok Gede ini, anak Bekasi ini, yang you berangkat ke sekolah pakai tali dan landing depan lapangan sekolahnya masing-masing? Aku yakin tak ada. Mereka berangkat ke sekolah sampai seperti ini, maka bersyukurlah you bisa mengenal kampus LP3I Pondok Gede ini, dan you have to remember. Saya yakin you nggak salah untuk memilih satu kampus sesuai dengan passion Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Apa? Sebentar, saya akan kasih hadiah nih. Tadi udah hadiahnya di kampus lain. 1 orang putra, 1 orang putri yang berani maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Sayang ini frekuensi udaranya harus live nih. Pertanyaannya adalah,
apa yang sudah Anda dapatkan hari ini dan memperkenalkan diri dari mana. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau enggak saya berikan hadiahnya ke kampus lain nanti malam. 1. Satu cowok udah. Oh, luar biasa. 1 putri lagi. Nah, Anda lagi mengheningkan cipta kalau udah kayak gini ya. Ada yang mau coba? 1 putri. Cepat ya. Hitung sampai 5. 1. Hanya memperkenalkan nama sekolahnya dari mana. Pegang mikrofonnya. 2. 3. I like it. Yuk, maju ke depan. Nah, luar biasa. Silakan Kak. Silakan Nak. Yes. Saya suka sekali kalau sudah ada yang maju ke depan seperti ini ya. Ibu Tri, saya sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Sampai jam berapa? Sampai maghrib jangan-jangan kita balik. Berapa menit? Sekarang jam berapa? 15? Mas 10. Oke, sebentar lagi. Pegang ya mikrofonnya. Siap. Pertama. Ini adalah ilmu yang luar biasa. Selamat sore, saya Happy Chandra dari Jakarta. Introduce yourself. Perkenalannya kayak gini. Selamat sore, nama. Jadi begini ya. Perkenalkan ini nama saya itu ada jadi begini. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin nggak kelamaan. Selamat sore, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Selamat sore, saya Kok hampir lupa namamu? Ulangi, angkat lagi power vokalnya. Selamat sore, saya siapa dari mana? Selamat sore, saya Gaby dari Bekasi. Gaby dari Bekasi. Oh, nice. Kasih ke sampingnya. Dengan pertanyaan yang sama, silakan. Selamat sore, saya Andrew dari Bekasi. Oke, good. Anda yang megang mikrofon, pertanyaan yang kedua adalah, nama sekolahnya adalah? Saya bersekolah di SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Oke, pertama kali kau mengenal LP3I Pondok Gede. Apa yang terbenak di otak Anda dan katakan hari ini? Silakan. Pertama kali saya mendengar tentang LP3I adalah waktu tim kakak-kakak LP3I datang ke sekolah. Dan saya menerima informasi yang banyak. Saya menerima ilmu dari kakak-kakaknya tentang fakultas-fakultas apa saja yang ada tersedia di LP3I. Dan saya juga bisa berkenalan sama kakaknya. Kebetulan ada satu yang cantik gitu. Oh gitu maksudnya ya. Oke, good. Oke, kasih ke sampingnya. Apa yang kau kenal dari LP3I Pondok Gede? Jaminan bekerja. Jaminan bekerja. Oke, berikutnya. Kita tunggu sampai azan maghrib dikumandangkan. Oke, good. Dia udah nge-save. Karena kalau menyebut LP3I, jaminannya ada bekerja. Saya suka sekali jawaban mereka. Tepuk tangan buat mereka berdua hari ini, people. Terima kasih, Kak. You tampil hari ini, kemudian you bicara, dan live hari ini. Itu menunjukkan mana orangnya ini. Sini, Kak. Sini. Ngasihnya di sini, ngasihnya di depan. Aku mau ngasih, orangnya tak ada. Urusan kita belum selesai, kawan. Oke, sekarang dari LP3I dulu door prize. Silakan, Pak. Oke, yang pertama diberikan kepada yang menjawab pertama, yang kedua adalah oke. Dan ini adalah pemberian dari saya. Tampil ke depan, ngomong seperti itu butuh talent, kawan. Paling tidak banyak orang yang maju ke depan dan terjadi gempa 8,9 skala Richter kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah ini enggak loh, dia nyantai aja. Paling Gaby ini yang hampir lupa dengan namanya ya. Oke, saya mau Pak Suwarna deh yang ngasihnya. Pak Suwarna, saya akan bangga kalau sertifikat manajemen kami Anda yang memberikannya ya. Yes, tepuk tangan dong buat Pak Suwarna hari ini. Apa namanya? Andrew. Terima kasih Andrew. Oke. Berikutnya Pak. Buat Gaby. Gaby. Oke, kita dulu foto dulu Pak Suwarna di sini. Oke. Untuk kalender 2021. 3, 2. Oke, good. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan Kak untuk kembali ke tempat. Thank you. Oke. Siap ya? Sebelum kita closing hari ini, sebelum kita tutup hari ini, saya minta semuanya duduk dengan manis, Kak. Sit nicely please. Sit nicely please. Sit nicely please. Sebelum saya tutup materi hari ini, sebelum kita menuju ke tempat yang lain, saya minta semuanya fokus hari ini, people. Beberapa tahun silam Anda tak mengira kalau Anda akan menuju ke satu gerbang. Oh, akhirnya saya kuliah hari ini.
beberapa tahun silam ketika Anda masuk kelas 10, kelas 11, ya Allah ini aku kelas 12 gak terasa. Kayaknya baru kemarin kau merasakan pakai seragam ini. Kayaknya baru kemarin Anda merasakan pakai seragam ini. Anda tak merasa, ya Allah akhirnya saya sekarang udah SMP. Mungkin waktu itu seperti itu kau katakan. Tanpa Anda sadari, Anda pun sudah melepas itu yang namanya seragam abu-abu ini. Sesaat lagi kau akan mengatakan kepada dunia, selamat tinggal bagus sekolah. Ujian nasional selesai, tapi you harus ingat people. Hidupmu tidak hanya untuk ujian nasional. Samudra kehidupan di depannya lebih luas. Ketika saya katakan kepada anak-anak LP3I, mereka akan teriak, Pak Chandra, semua itu sudah lewat Pak Chandra, tak perlulah kau ceritakan depan kita lagi. Karena impian yang sudah berada di tanah kampus adalah ini impiannya. You akan memimpikan ketika Anda menggunakan toga ini. Ya kan? You bisa membayangkan kan? Anda mungkin belum masuk ke masa-masa kuliah. Tapi saat itu, Anda, udah di wisuda, nggak terasa. MC-nya manggil. Wisudawan pertama, Ananda. Namamu dipanggil hari itu. You pakai toga, you pakai jubah kebanggaan Anda, you tampil, you disematkan oleh sang ketua. Saat itu Anda keluar dari zona panggung kiri wisuda. Saat itu Anda melihat seorang ibu berlinang air matanya ketika kau pakai toga wisuda itu. Saya yakin kau akan dibanggakan oleh mereka. Harapan anak-anak itu, harapannya adalah, Pak Chandra, saat aku nanti sudah kuliah, aku wisuda, aku kerja, orang tua aku bisa hadir di situ. Anda pasti akan merasakan feel-nya berbeda ketika melihat tayangan ini. Anda perhatikan tayangannya dengan cinta, bukan dengan mata. Saat itu kami hadir di Manado. Saat wisuda, kami menunggu satu wisudawan yang belum datang. Ternyata dia yang datang terlambat hari itu. Pasti Anda ingin banget nanti suatu saat kau wisuda. Dan saya menyaksikan sendiri hari wisuda hari itu. Semua mata tertuju kepada dia. Dia bukan anak yang pintar, tapi dia yang berkarakter. Dia yang unggul. Dia dibanggakan oleh ayah ibunya. Dimanapun kami mengisi acara, sekeras apapun orangnya, ketika melihat tayangan ini, yang menjawab adalah air mata Anda masing-masing. Sekeras apapun hati manusia, ketika aula nada ini mengiringi audio visual ini, pasti you ingin cepat-cepat memeluk orang tua Anda. Dan semua mata tertuju kepada dia. Ayah ini pakaiannya sederhana kawan, tapi cintanya nggak pernah sederhana. Bisakah mimpi itu Anda dapatkan ketika Anda masuk ke zona kelas 12 SMA hampir selesai ini? Ujian nasional itu jadi impian orang tua Anda. Dan ketika Anda keluar dari zona itu, Anda sudah masuk ke kampus pilihan Anda, dan orang tua pun merestui itu semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Bapak. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sharekan depan Anda. You jangan kemana-mana. You akan mendapatkan materi lebih dalam lagi tentang LP3I secara luas. Dan yang pasti, saya bangga bertemu kalian hari ini. Saya pasti senang sekali bisa bertemu dengan orang hebat seperti kalian kelas 12 ini. Sampaikan salam cinta saya untuk keluarga Anda, untuk ayah ibu Anda, dan kami doakan dari jauh. Semoga yang di depan kami ini adalah anak-anak yang sukses, unggul di dunia dan akhirat. Sebelum kami tutup, posisikan tangannya berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Suwarna, Ibu Tri,
Terima kasih atas kerjasamanya dan semua yang hadir hari ini. Pesan saya adalah tidak perlu berusaha menjadi lebih keras dari orang lain. Cukuplah kau ingin bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih saya dengan tim dan tepuk tangan buat LP3I Pondok Gede yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Tri. Moderator plus marketing ini, moderator juga ini Ibu ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Happy. Luar biasa. Bukan sekali lagi dong buat Pak Happy. Assalamualaikum warahmatullahi Oh ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Koso dari Bekasi. Oke, sekolahnya SMA Negeri Bekasi. SMA Negeri 7 Bekasi. Oke, silakan. Yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak, untuk belajar bagaimana caranya untuk mengingat suatu pelajaran agar tidak lupa, Pak? Mengingat pelajaran supaya tidak lupa. Saya belajar Oke. semuanya itu, misalnya kayak MTK, tapi besoknya lagi pelajaran yang saya pelajari itu lupa, Pak. Bagaimana? Itu lupa banget apa lupa gimana? Ada yang lupa. Oh, ada yang lupa. Oke, siap. Bagaimana supaya meningkatkan ingat itu, Pak? Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung dijawab. Next mungkin. Oke, next. Satu lagi ada lagi. Maaf, nama saya ada bukan Akbar. Ada. Oh iya, mohon maaf. Ada ya. Ada. Oke. Ada lagi yang sebelah sini yang ingin tanya? Boleh? Sebelah sana lagi boleh. Silakan. Nama saya adalah Rizky Ramadan. Hmm. Saya dari sekolah SMA Negeri Bekasi. Oke. Namanya siapa, maaf? Nanda Rizky Ramadan. Oke. Nanda. Jadi ingin bertanya, bagaimana seorang mahasiswa bisa agar mendapatkan menjadi sukses yang sangat mudah, dan bagaimana juga caranya untuk kedepannya agar bisa meraih kesuksesan di usia muda. Oke. Amazing. Terima kasih. Terima kasih Nanda ya, sebagai ya. Benar ya, nggak salah ya, tadi Adam salah ya. Oke, Pak Happy mungkin boleh dijawab dulu untuk dua Siap. pertanyaan pertama. Langsung saya jawab ya. 2 pertanyaan tapi saya jawab dalam satu bingkai, satu frame. Oke. Penanya-penanya seperti barusan kontennya, Anda adalah orang yang ke-215 yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Yang pertama, you people. Kenapa orang itu ketika dia menghafal, tapi cepat banget dia lupanya? Salah satu alasan pertama adalah karena dia sekedar memorizing, hanya menghafal, tapi nggak paham. Banyak loh Kak, seperti dia berdoa, dia hafal, tapi nggak paham apa yang dia baca. Maka ketika you menghafal, selain kau baca, you save di memori, dan Anda paham apa yang Anda hafalkan itu. Paham, oke Kak? Memorizing, itu harus poin penting. Dan yang kedua, kenapa banyak orang yang gagal di dunia karir atau dunia belajar saat menghafal, termasuk kesuksesan? Karena salah satunya adalah ternyata 80% dia belum paham karakternya dia di mana. Contoh Kak, Anda lihat gambar ini. Saya hampir lupa. Saya diingatkan sama 2 penanya hari ini ya. Ada mesin kecerdasan otak di sini. Anak kelas 12, you pilih. Kira-kira anak kelas 12 di nomor berapa? Nomor 5 di sini? Udah sepuh sekali Anda sepertinya. Nomor berapa? Anda mengatakan Pak Chandra, aku nomor 4 lah Pak. Anda nggak mau dikatakan nomor 5 dan Anda nggak mau dikatakan nomor 3. Dengan percaya diri Anda, oh saya udah dewasa Pak, saya nomor 4. Oke. Dan ternyata Tuhan itu sudah menciptakan hardware dan softwarenya, skill, memorizing, hafalan, dan impian untuk menuju kesuksesan. Yang ada hardwarenya semuanya ada. Gantengan Anda, kecakapan Anda, kecantikan Anda. Tapi softwarenya ini yang harus diinstal. Kadang-kadang software anak kelas 12 itu yang aturan harus cepat di-upgrade, tapi nggak di-upgrade. Anda tak perlu datang ke Play Store. Cukup tanya diri Anda sendiri, kira-kira saya harus ngapain apa enggak nih hari ini? Bisa nggak mengupgrade diri Anda? Jangan sampai software-software di otak Anda ini udah expired semua. Anda nggak bisa menggunakan sistem lagi. Itu WhatsApp udah expired masih dipakai. Udah tahu software zaman jahiliyah masih dipakai. Bisa nggak yuk ganti dengan yang baru?
Upgrade your software. You ngerti ya? Saya yakin Anda lebih nge-save. Saya ngomong sama anak milenial ya Pak ya. Bahasanya harus kayak gitu, bukan pakai bahasa zaman jahiliyah ya Pak ya. Oke, yang kedua, Anda lihat satu gambar ini. Semua yang duduk hari ini yang tadinya nyantel, oh gue jangan sampai salah duduk hari ini ya. Itu menunjukkan karakter. Your sitting position menunjukkan karakter Anda. Ternyata ada di antara Anda yang duduk hari ini yang limbik kirinya yang kuat. Yang you tanya tadi adalah limbik kiri Adam. Apa? Saya nggak salah berarti Bunda. Saya takut salah lagi, dia protes dulu. Adam, yang you tanya adalah orang limbik kiri. Orang limbik kiri itu, wih kuat banget, rajin banget dia. Kemana-mana, bukunya UN semua judulnya. UN, rajin banget dia. Itu orang limbik kiri Kak. You tanya Adam kepada dirimu sendiri, Pak Happy, oh berarti kenapa saya suka lupa? Karena saya bukan orang limbik kiri. Tuhan sudah memposisikan Anda. Saya, Pak Suwarna yang terhormat, berada di zona otak kanan. Orang-orang kreatif kami ini, orang lapangan, betul ya Bapak ya? Mohon dengan hormat. Sekarang, ada di antara Anda yang duduk hari ini, dia orang otak kiri, thinking, analitisnya kuat. Orang thinking, ngomongnya luar biasa. Orang thinking itu sama seperti tim kami orang SCTV. Saya lagi bawa mobil, tiba-tiba di lampu merah Pondok Indah, lampu merah cepet banget hijaunya. Tiba-tiba merah lagi. Saya nyerobot dikit. Mbak Sinta langsung bilang, Mas Chandra nggak tahu ya. Tadi merah Mas, tadi merah. Mas tak tahu kan merah itu. Mas tahu nggak arti merah itu apa? Ngomong mulu di jalan itu. Akhirnya saya bilang apa? Merah itu artinya berani. Karena saya orang otak kanan kawan. Mbak Sinta ini ngomong mulu dia. Jadi kalau saya mau tampil ke Pondok Gede, LP3 Pondok Gede, yang dia tanya apa? Pak Happy, pernah tampil nggak sebelumnya? Belum. LP3 Pondok Gede belum. Ketika tampil di LP3 Bekasi, yang ditanya dia apa? Pak Happy, dulu kostumnya ini. Sekarang kostumnya harus berubah. Saya aja yang pakai kostumnya udah lupa. Tapi dia hafal, dia analitis, detail banget. Pasti di antara teman-teman sekelasmu ada yang otak kirinya kuat, detail banget. Itu analitis. Sedangkan kami adalah orang-orang otak kanan. Kreatif. Dan LP3I 90% melahirkan orang-orang otak kanan. Skill, kompeten. Apa kabar LP3 gitu ya? Yang skill kompeten apa? Pasti itu apa, Bu? Kompetensi pasti. Itu yang pertamanya apa? Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Oke, kita coba ya. Ketika saya bilang apa kabar LP3I, jaya luar biasa. Angkat paruh vokalnya. Tunjukkan, you otak kanan, otak kiri, atau tak punya otak sore ini ya. Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Oke. Wih, masih semangat ternyata Anda ini ya. Karena nggak mau dikatakan tidak punya otak hari ini ya. Oke. Ada di antara Anda orang limbik kanan. Orang limbik kanan itu kebanyakan perempuan kawan. Orang feeling. Nonton Mahabharata 15 menit berlinang air matanya. Aku yang ngisi sekian episode tak pernah berlinang air mataku. Karena saya orang otak kanan. Maka mesin-mesin kecerdasan otak ini, otak tengah yang insting nalurinya serba bisa, sesuaikan dengan posisi Anda. Anda di otak kanan kah, otak kiri kah? Kalau Anda sudah menemukan passion Anda, mesin kecerdasan otak Anda di mana dominannya, saya yakin Tuhan akan menggiring sesuai dengan apa yang Anda cintai dengan mesin kecerdasan otak Anda. Karena tidak mungkin yang duduk hari ini orang-orangnya pendiam semua. Anda bayangkan, Anda kan hari ini semua pendiam. Saya pendiam, Anda semuanya pendiam juga. Anda bisa bayangkan hari ini apa yang terjadi. Semua menghenikan cipta diam, nggak ada suara gitu ya. Tuhan itu maha indah. Anda dilahirkan diundang LP3 Pondok Gede, karakternya beragam nak. Atau Anda dilahirkan orangnya cerewet semua. Ayahnya cerewet, ibunya cerewet, anaknya lima-limanya cerewet semua. You bisa bayangkan di rumah apa yang terjadi. Kiamat kubro lagi di situ ya, perang lagi ya. Tuhan itu maha adil. Maka apapun porsimu, otak kanan kah, otak kiri kah, you terima itu, syukuri. Termasuk Anda. Sekalipun Anda bukan orang lebih kiri, terima, syukuri, you belajar dengan otak kanan bisa, dengan otak kiri bisa. Yang penting jangan orang feeling. Karena orang feeling kebanyakan perempuan. Oke? Tepuk tangan buat dua penanya hari ini. Silakan. Terima kasih
Dia kalau duduk di kelas, dia termasuk orang yang kalau duduk di kelas pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Di belakang mulu. 3 tahun Pak satu kelas dengan dia, duduknya paling belakang terus. Tapi ternyata mungkin saya masih seperti ini, tapi dia di mana sekarang? Saya tak mengira ternyata orang yang selalu duduk paling belakang itu, yang selalu absen di kelasnya, dia sekarang jadi anggota DPR di sana. Siapa yang mengira? Anda tahu, ketika saya tanya kepada orang itu, Mas, apa yang membuat Anda seperti ini? Mas Chandra, aku ini orang kampung. Aku sudah tak punya rumah yang layak. Orang tuaku juga ekonomi pas-pasan. Tapi aku hanya punya mimpi, Bang. Aku ini memang kecil, rumahku kecil, aku tak punya kendaraan dulu. Tapi aku ingin seperti pion di bidak catur. Dia kecil, tapi gak pernah mundur. Kalau Anda sekarang berpikir, Pak Epi, kayaknya aku nggak bisa sukses, Pak. Ya, rumahku kecil, Pak. Ya, gimana mau sukses, Pak? Gitu. Kalau Anda semakin berteriak seperti itu, Anda ingat kata-kata teman saya yang DPR tadi. Jadilah seperti pion di bidak catur. Kecil, tapi nggak pernah mundur. Apapun yang terjadi, maju ke depan. UN salah satunya. Kesuksesan Anda, or no sukses ada di UN. Biar Tuhan yang berkarya dengan hasil ikhtiar Anda. Itu yang saya maksud. Cukup, brother. Nanti di WhatsApp kita komunikasi ya. Tepuk tangan buat penanya hari ini. Oke, terima kasih. Yang luar biasa ya. Tadi jawaban-jawabannya sangat menginspirasi, sangat memberikan motivasi buat teman-teman. Yang paling terakhir ingat tadi apa kutipannya? Jadilah